Bagaimana sih cara mendapatkan 40 juta? Tanpa perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal diam saja, kamu sudah mendapatkan 40 juta. Itu bisa dikatakan passive income ya, di mana uang akan mengalir atau uang akan bekerja buat kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mendapatkan 40 juta itu. Jadi buat kamu yang sedang mencari cara untuk bisa mendapatkan 40 juta tanpa perlu ngapa-ngapain lagi, maka simak saja video ini sampai akhir. Oke, langsung saja kita ke video pembahasan kali ini. Video pembahasan kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendapatkan 40 juta tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi cuma satu kali action, tapi setelahnya kamu akan mendapatkan passive income atau penghasilan pasif, di mana akan mengalir secara terus-menerus buat kamu di setiap bulannya atau di setiap tahunnya. Jadi begini ya. Namun, untuk bisa mendapatkan hal itu, kamu perlu pertama kalinya adalah punya uang sekitar 500 juta terlebih dahulu. Jadi kita perlu punya uang itu sebagai modal awalnya. Jadi ini sebagai pemicunya ya, sumber awalnya. Nah, dari mana uang 500 juta itu? Itu mungkin saja kamu bisa dapatkan dari warisan, hibah, atau pemberian dari mimpi seperti di video sebelumnya ini. Mungkin kamu sudah menonton video sebelumnya tentang mimpi mendapatkan uang. Nah, tapi di video kali ini lebih ke praktisnya ya. Yaitu kita lanjutkan, apabila kamu memang sudah mempunyai uang 500 juta itu, maka kamu bisa manfaatkan uang tersebut untuk bisa mendapatkan penghasilan buat kamu di setiap bulannya ataupun di setiap tahunnya. Jadi ceritanya, misalkan kamu sudah mempunyai uang 500 juta itu, maka langkah selanjutnya kamu bisa mulai membelikan uang tersebut atau menginvestasikan uang tersebut dalam bentuk saham. Nah, kan dalam saham itu misalnya kamu beli saham ya, saham bank, sampai BCA, BRI, Mandiri ataupun apapun yang kamu sukai, kamu belikan di saham itu senilai 500 juta. Nah, nanti itu perkiraannya kamu itu akan mendapatkan dividen sekitar 8% per tahunnya ya. Mungkin dividen itu akan dibaginya per periode, misalnya dalam setahun 2 kali ataupun 3 kali. Tergantung dari banknya, tapi pastinya itu akan dibagikan dalam setiap tahunnya itu 2 atau 3 kali atau mungkin cuma 1 kali. Tapi kalau kita dihitung rata-rata itu dividennya itu sekitar 8%. Nah, apabila kita sudah punya saham itu dalam jumlah sekitar 500 juta itu, maka dividen yang kita dapatkan hasil pengaliannya adalah seperti berikut. 500 juta dikalikan 8%, maka itu didapatkan 40 juta. Nah, kan kamu sekarang sudah dapat 40 juta. 40 juta per tahun. Nah, kalau kita dibagi 12 per bulan, maka itu sekitar 40 juta dibagi 12 itu sekitar 3,3 juta per bulan. Nah, kan mantap ya. Ini hampir sebesar UMR kalau di Jakarta. Tapi kalau di daerah yang lain mungkin udah sebesar hampir sama ya. Kalau di Jakarta kurang dikit, kalau di daerah lain untuk sama dengan UMR. Tentu saja ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang bisa kamu perbuat, karena hari ini telah banyak orang juga melakukannya. Ternyata hal ini bisa menjadi pemasukan buat kamu, dimana kamu tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu main lagi, hanya action di pertama kali, yaitu membelikan uang kamu dalam bentuk saham. Namun kamu perlu terlebih dahulu untuk mempunyai 500 jutanya itu terlebih dahulu. Tapi di sini kita tidak membahas bagaimana cara kamu mendapatkannya untuk bisa mendapatkan 500 juta itu terlebih dahulu. Nah, misalkan ke saham tadi ya, kita lanjutkan ya. Apabila tadi kan kita mendapatkan dividen secara rutin di setiap tahun itu 2 hingga 3 kali pembagiannya. Nah, nilai saham tersebut itu akan terus bertambah, akan terus berkembang. Ya kan, tadinya 500 juta, setelah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, mungkin itu akan berubah nominalnya menjadi 600 juta ataupun 700 juta. Karena kan nilai saham itu biasanya akan bertambah atau berkembang di setiap tahunnya ya. Seperti nilai IHSG itu tersendiri. Dulu itu setahu saya itu masih kisaran 3.000 atau 4.000. Sekarang itu sudah menginjak 7.000, bahkan pernah mencapai 7.000 lebih ya. Ya, itu kan IHSG itu saham gabungan di Indonesia ini. Indeks saham di Indonesia ini ya. Berarti itu adalah kumpulan saham yang ada di Indonesia. Nah,
itu termasuk juga saham-saham bank. Jadi saham-saham itu ada kecenderungannya itu naik di setiap tahunnya. Ini adalah sesuatu investasi yang bagus, yang bisa menjadi sesuatu yang bagus dan menarik buat kamu. Dan kamu bisa terapkan, kamu bisa lakukan setelah kamu menonton video ini. Terutama buat kamu yang misalkan tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok sekitar 500 juta. Terus kamu kepikiran buat apa uangnya? Nah, untuk bisa memanfaatkan dan memaksimalkan uang tersebut, kamu gunakan salah satu caranya adalah melakukan investasi di saham, di mana kamu akan mendapatkan dividen sekitar 88% per tahunnya, itu sekitar 40 juta. Oke, kira-kira seperti itu ya. Untuk video pembahasan kali ini cukup simpel dan cukup sederhana, di mana bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan uang yang tiba-tiba kita dapatkan 500 juta itu supaya kita bisa mendapatkan passive income di setiap tahunnya untuk tahun-tahun kedepannya tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Oke, semoga saja video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih.